Masih di cerita hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Subhanallah, nih lagi seru banget nih. Ada kesebelasan futsal di sini nih. Sama pemain cadangannya datang ke sini. Pemain cadangan siapa? Ya ini kan 11, berarti pemain cadangannya 6 berarti ya. Oh iya futsal Futsal katanya. 5. Ya benar. Tapi tadi saya seru sekali. Ada ketika Uwi bicara, ayah ibu bicara, terus kemudian Fatim langsung what do you want sama adiknya. Sama Dia adiknya. berusaha untuk comfort adiknya gitu ya sayang ya. luar biasa. Tadi Dedek mau apa sih nak? Boleh Dikasih Mau bisa. kue tadi ya. Iya. Dia sampai marah-marah gitu mic ya. saya. Itu Ngomong di mic-nya mic. sayang. Iya. Usia berapa sih Fatim? Baru 12. Baru 12. Dari Masya 9 dia udah Allah. jaga. Iya, Dari 9 Oh. Dari 9 tahun dan Jadi Oke. yang paling terharu itu jam 3 pagi bukan ibunya lagi yang bangun, dia yang bangun bikin susu. Iya, Oh kelihatan. iya. Kalau Fatim- ibunya itu sudah Fatim, bangun tuh kalau kelihatan. kalau Dedek nangis, Fatim udah tahu cara supaya Dedek nggak nangis nak. Ada cara-caranya kalau sama Fatim. Biasanya gimana kata menurut Fatim? Oh iya, yang Fatim Dengan alami. usia 12 tahun ini ceritain coba. Kalau Adiknya kayak tadi pernah tuh, apa? Dede lagi nangis, Fatim biasanya ngapain? Dia pakai cerita dulu gimana? Cerita-cerita Oh, bujukin. dulu. Coba ceritain, cerita coba sahabat, ceritain. ya. Cerita Nabi. Ya. Wait. Dia tuh benar-benar kalau kita bilang tuh impressive teacher. Jadi yang dia bisa banget ngajar adik-adik yang benar-benar nyeritannya, you know, benar-benar detail. cerita. You know what to banget. impress me? Because tadi adikmu yang nomor 11 sayang, dia lagi marah gitu, terus dia bilang, what do you want? And then you touch him. Oke. That's very impressive. Udah gitu terus dikasih kue, very good. Wow. Ini kelihatan banget ya. Iya, Memang iya. lebih kalem. Kalau Lebih kalem. kakak-kakaknya kelihatan tuh ya. Kelihatan. Udah mulai lebih cerewet ya. Tapi mencerminkan loh, yang chef juga lebih gemuk gitu ya. Gitu, pas banget itu. Iya, yang fashion. Yang dance coba, setiap break langsung dance. Ada Dance. musik sedikit, coba Dance. dipancing musik dikit aja, dikit aja. Dikit aja, langsung aja ada yang berdiri. Coba, masih ada ini. Lagi. Waduh, semangat. Oh my God. Mantap. Dari semua 11 ini, ada nggak sih persamaannya? Apa persamaannya biasanya? Persamaan apa ya? Kadang Punya hobi yang sama mungkin? Sama-sama suka berenang. Oh sama-sama suka berenang Suka semua. berenang, Oke. Sama-sama suka berkuda. Bergoda, mau mana? sama-sama Mau suka mana? nyanyi. Oh sama-sama suka nyanyi. Oke. Lagu apa biasanya? Oh, Oh, macam-macam. beda. Kalau masalah lagu tuh genre-nya Oh beda-beda. genrenya beda, tapi Genre. semua suka nyanyi. Ya. Tapi kan kalau di YouTube ada kita nyanyi bareng-bareng bersebelah. Iya, 11 orang iya. nyanyi, masing-masing orang lain suaranya. Balonku ada 5 detik. Lagu balonku nggak berlaku, nggak cukup balonnya. Oh, udah 5 ya. Sebelah soalnya balonnya. Iya, kemarin kita nyanyi bareng-bareng live di Barcelona di salah sebuah channel TV utama di sana, nyanyi bareng-bareng lagu One Big Family ya. Iya. Iya. Oke. Jadi itu memberi apa? Kesan di mana? Kesan di Oh no. Oh iya. Iya, it's okay. Jadi kesan di Eropa, kan sekarang lagi ada isu Paris segala macam ya. Betul. Nah, tiba-tiba I kita wanna datang show itu something. membawa Simpan. suasana yang kasih Jadi sayang, ini sedang suasana Paris dan under terror. Iya. Cuma di back covernya ada berita kita. Family. mankind has lost the deep meaning of love. Iya. Iya, jadi Oh, itu itu. liputan tentang kita. Iya, jadi sangat kontradiktif banget ya. Kontradiktif. Satu Iya. bicara Yang tentang satu teror, satu kasih satu sayang. Iya. Kasih sayang. Dan Oke. it's a bad guy, it's a bad guy. Bad guy. And Udah the senior dibujukin, ini bad guy. jurnalisnya itu Teror katanya. Karena kita ngikutin banget. Jadi kita lihat bagaimana masuk ke Paris jadi susah kan Oke. gara-gara isu itu gitu Iya. ya. Iya. Jadi senior jurnalis Olga Merino, penulis utama El Periodico ini juga bikin statement di situ bahwa wawancara ini berlangsung 2 jam menjelang terjadinya tragedi di Paris. Yang saya ingin bertanya adalah pada saat semua berkumpul di dalam satu meja untuk makan, Iya. yang paling sering berbicara siapa? Muntas. Oh, Muntas. Semua sih ya. Semua. Gimana cara mengatur siapa yang harus berbicara duluan atau Kalau pokoknya tapi kalau ada yang pemimpin udah bicara, itu kita harus diem.
Jadi kalau yang pemimpin Kecuali kan kalau Abi benar-benar paling lagi pertama. diskusi kan nggak mungkin kita diam. Oke, saya mau tahu kalau diskusi misalnya ingin berpendapat, semua acung tangan kayak di kampus nggak sih, kayak di kelas? ngobrol Atau aja kan? Enggak, takut bicara atau ada cara khusus? Gimana It's about cara? other thing. Tapi Other thing. biasanya It's about Umi yang how bilangin, what menurut did Fatim Atta say to gimana? Kakak, Oh, dari Sawa Kakak. gimana? Pointing. Ini setelah ngomong itu bapaknya, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kuliah. Kayak kuliah. Kali. Jadi gini, kalau mungkin Mbak Ustaz Wijayanto juga tahu, Ya. suasana tidak resmi itu lebih bagus daripada suasana Iya, resmi. betul. Nah, jadi Rasulullah tuh mendidik para sahabat itu secara tidak resmi. Betul. Jarang kita lihat surah-surah itu ceramah, khutbah di mana-mana, enggak gitu. Jadi beliau tuh sambil makan itulah pendidikan, Betul. sambil Ya. naik onta itulah pendidikan, Oke. sambil di pasar itulah pendidikan. gitu. Berbicara pendidikan pasti ada reward dan Iya. punishment. Iya. Barangkali saya tidak tahu ya, dalam sebuah keluarga ada mungkin yang reward terus tapi tidak ada Iya. punishment, atau ada punishment tapi tidak ada reward. Tapi bagaimana Bapak dalam Jadi gini, memberikan pendidikan itu tadi terkait dengan reward dan punishment? Punishment itu mesti didahului dengan pendidikan. Kebanyakan orang punishment dulu, Baru mendidik. baru pendidik. Nah, jadi didik dulu sampai habis, sampai kita nggak tahu gimana lagi caranya anak nih mau dilakukan gitu. Setelah itu baru dipanis. Jadi punishment itu kalau menurut saya itu ibarat pagar aja. Oke. Nah, Selama orang kok ini sekarang sibuk pagar Oke. gitu. Selama ini pernahkah Bapak memberikan punishment kepada anak-anak? Ya misalnya kalau dia nggak bisa jaga kamar, pindah kamar. Misalnya, Pindah kamarnya, pindahnya kemana? pindah Pak? kamar yang lebih kecil. Oh. Nah, atau kamar yang lebih susah gitu. Oh, lebih nggak enak gitu ya? Atau kalau dia terlambat sholat atau sholat memang ini bangun terlambat sholat segala macam, ya mungkin dia nggak makan paginya nggak dikasih makan lebih gitu. Makan makan yang Oh pokok aja. iya, kelewat makan jam makan makannya pokok udah. aja. Jadi ini semua jam makan bareng Iya, ada iya, jamnya iya. harus Tapi tepat itu pun waktu. nggak langsung dilakukan itu. Jadi mesti pendidikan dulu, kasih Dikasih toleransi tahu. dulu. Itu kalau Zawin, saya bayangin kalau pindah kamar gimana? Pindah kamar kecil, wong punya Kamarnya kamarnya juga cuma kecil. gitu. Saya bayangin dirimu loh. Saya kalau ngelawan orang tua gitu pindah kamar, masuk kamar mandi. Lantai satu. Udah Tapi gitu, bagus, dia sebenarnya. kalau Zawin telat, Oke. Wi, telatnya 2 kali makan, Wi, Iya, karena telat. bangunnya habis duhur. Dan itu semuanya berawal dari pendidikan. Kenapa Umar bin Khattab menganjurkan betul. ajarilah berenang, Ya. ajarilah berkuda, Iya. dan ajarilah dia memanah. Oke, Saya. yang secara detail apa yang akan disampaikan Wi setelah yang satu ini ya, tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.